Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Seorang pemimpin pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga seorang yang mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada. Pengelolaan sumber daya bagi saya bukan sekedar soal mengelola barang atau dana, melainkan tentang memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa, guru, dan komunitas. Ini berarti melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Implementasinya dalam praktik yaitu di kelas dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah secara nyata yang ada di lingkungan sekolah. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti kebun sekolah, limbah organik, siswa tidak hanya belajar tentang materi akademik tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup dan rasa tanggung jawab sosial. Di sekolah, yaitu dengan aktif dalam komunitas belajar guru untuk berbagi praktik baik dan mengembangkan kurikulum yang telah ada sehingga relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, saya juga mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masyarakat, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti rumah budaya, orang tua, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung. Misalnya dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi, kita dapat meningkatkan minat baca siswa. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang baik di tingkat SD sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif bagi siswa. Dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada, kita dapat mendorong tumbuh kembang anak secara holistik. Berikutnya saya akan jelaskan pengelolaan sumber daya yang baik membantu proses pembelajaran siswa di SD. Yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap siswa SD memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Dengan mengelola sumber daya yang efektif, guru dapat menyediakan berbagai macam bahan ajar seperti gambar, video, dan permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik akan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya dengan menyediakan sudut baca yang nyaman, dengan buku-buku cerita yang menarik, siswa akan lebih sering membaca. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dasar. Pengelolaan sumber daya yang baik mendukung pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Misalnya dengan menyediakan berbagai macam alat peraga, siswa dapat belajar berhitung dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang keempat, membangun karakter. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek berkelompok, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan empati. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Guru yang kreatif dan peduli akan anak dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan, guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas dan mengembangkan materi pembelajaran yang menarik. Staf TU yang mendukung dapat membantu guru dalam mengelola kelas, mengurus administrasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Selanjutnya adalah sumber daya fisik, dalam hal ini ruang kelas, perpustakaan, dan alat peraga. Di sini desain ruang kelas yang fleksibel dan dilengkapi dengan berbagai macam media pembelajaran tentunya dapat mendukung berbagai aktivitas belajar. Lalu perpustakaan sekolah yang kaya akan koleksi buku bacaan dapat menumbuhkan minat baca sejak dini. Alat peraga yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Selanjutnya dalam sumber daya sosial, contohnya dalam hal ini orang tua dan komunitas. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Lalu kerjasama dengan komunitas sekitar dapat juga mendukung dan memberikan sumber daya tambahan seperti tenaga ahli, fasilitas, dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir contoh dari saya adalah di
sini ada sumber daya finansial, dalam hal ini dana BOS. Dana BOS yang digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dapat digunakan untuk membeli buku, alat peraga, dan peralatan TIK yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang ada dalam guru penggerak. Konsep pengelolaan sumber daya yang efektif sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek pembelajaran yang dibahas dalam modul-modul pendidikan guru penggerak. Berikut adalah beberapa contoh konkret. Yang pertama adalah modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pengelolaan sumber daya yang berpusat pada murid. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pentingnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Contoh, menyediakan berbagai macam media pembelajaran seperti gambar, video, alat peraga yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang inovatif akan selalu mencari cara untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan komunitas, guru dapat menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran. Contoh, mengadakan lomba karya tulis atau gambar dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk menumbuhkan kreativitas dan kesadaran akan lingkungan. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Pengelolaan sumber daya yang efektif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Contohnya dalam hal ini, membuat taman bacaan di sekolah dengan memanfaatkan sudut yang jarang digunakan dan melibatkan siswa dalam mengelola perpustakaan mini ini. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah sangat mendukung pengelolaan sumber daya yang efektif dengan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan saling menghormati. Siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Contohnya dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan rutin seperti upacara bendera, senam pagi, atau kegiatan keagamaan untuk membangun rasa kebersamaan dan kedisiplinan. Modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya yang baik memungkinkan guru untuk menyediakan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat masing-masing siswa. Contohnya dalam hal ini adalah menyediakan pusat pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai macam permainan edukatif, buku bacaan, dan alat peraga untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Pengelolaan sumber daya yang efektif dapat mendukung pengembangan sosial emosional siswa. Misalnya dengan menyediakan ruang terbuka yang nyaman, siswa dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial. Contohnya dalam hal ini adalah mengadakan kegiatan kelompok seperti diskusi, permainan, atau proyek kelompok untuk melatih kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi. Modul 2.3 yaitu tentang coaching. Guru sebagai coach dapat membantu siswa mengidentifikasi potensi diri dan mencapai tujuan pembelajarannya. Dengan mengelola sumber daya yang ada, guru dapat menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan siswa. Contoh, melakukan sesi coaching dengan siswa secara individu untuk membantu mereka mengatasi kesulitan belajar dan mencapai potensi maksimal. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai mengajarkan kita bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang efektif sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mengikuti program Guru Penggerak,
Saya seringkali merasa terbatasi oleh ketersediaan sumber daya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sumber daya yang paling berharga adalah potensi manusia. Saya telah bertransformasi dari seorang guru yang berfokus pada penyampaian materi menjadi seorang fasilitator yang mampu menginspirasi siswa untuk belajar sepanjang hayat. Dulu saya cenderung melihat keterbatasan sebagai penghalang, namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa setiap tantangan justru menjadi peluang untuk berinovasi dan menemukan solusi kreatif. Pandangan saya tentang kolaborasi pun mengalami perubahan drastis. Saya kini memahami bahwa keberhasilan dalam pendidikan tidak dapat dicapai secara individual, melainkan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama pendidik, orang tua maupun komunitas. Pergeseran peran saya pun semakin terasa. Dari sekedar menjadi pengajar yang mentransfer pengetahuan, kini lebih berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Saya ingin menjadi seorang pembimbing yang dapat menginspirasi dan mendorong siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Program Guru Penggerak telah memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberdayakan siswa, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi agen perubahan di sekolah dan masyarakat. Terima kasih telah bersedia menonton video ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.